Pernah dengar istilah uang kotor? Bukan uang yang jatuh di got loh. Maksudnya duit yang didapat dari tindak kejahatan, korupsi, suap, perdagangan gelap, sampai manipulasi pajak. Uang kayak gitu nggak bisa dipakai seenaknya. Kalau langsung dimasukkan ke sistem biasa, asal-usulnya gampang kelihatan. Makanya pemiliknya cari cara supaya duit itu kelihatan bersih. Caranya macam-macam. Dipindahin ke luar negeri, dibelikan properti mewah, atau disimpan lewat perusahaan cangkang. Perusahaan yang sebenarnya cuma ada di atas kertas. Selama ini tempat yang paling populer buat mencuci uang itu ya London. Ironisnya, kota yang katanya pusat keuangan paling rapi, malah jadi rumah sementara uang gelap dari berbagai penjuru dunia. Tapi belakangan ini situasinya berubah. Sejak perang Rusia-Ukraina, Inggris mulai ngejar aset-aset oligark Rusia. Mereka ngenalin aturan-aturan baru, salah satunya Unexplained Wealth Order, semacam surat perintah yang maksa orang jelasin dari mana asal hartanya. Inggris juga bikin daftar pemilik perusahaan asing supaya nggak bisa lagi sembunyi di balik nama palsu. Buat pemilik uang kotor, artinya jelas, resiko naik. Aset bisa disita, aliran dana dilacak, rekening dibekukan. Dan bagi orang-orang yang biasa hidup di zona abu-abu, yang paling mahal bukan cuma duitnya, tapi anonimitas mereka. Jadi ketika London mulai terlalu terang, uang itu bergerak. Mereka cari pelabuhan baru, yang lebih gelap, aturan lebih longgar, dan lebih nyaman buat bersembunyi. Pertanyaannya sekarang, kalau bukan London, kota mana yang bakal jadi surga baru buat uang haram dunia? Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Uang kotor itu mirip air, dia selalu nyari celah buat ngalir. Selama ada tempat yang bisa nutupin jejaknya, dia bakal mampir. Makanya, tiap kali satu negara bikin aturan ketat, si duit itu nggak stay lama. Dia geser ke negara lain yang lebih longgar. Setelah kasus besar kayak Panama Papers bikin Amerika dan Eropa rapat-rapat perketat perbankan sejak 2016, banyak perusahaan bayangan dan aliran duit mulai cabut. Mereka melenceng ke tempat lain. Dubai, Singapura, Hong Kong. Kota-kota yang nunjukin 3 janji manis, rahasia terjaga, pajak rendah, dan stabil secara politik. Intinya, pemilik uang gelap nggak cari negara yang miskin. Mereka cari tempat yang aman, modern, dan nggak suka nanya-nanya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa uang itu pindah, tapi di mana ibu kota uang haram berikutnya? Sebelum kita bahas kota mana aja yang bisa disebut ibu kota uang haram, kita samakan dulu pengertiannya ya. Soalnya, istilah itu bukan sekedar tempat banyak orang kaya tinggal. Ada beberapa ciri penting yang bikin sebuah kota bisa disebut begitu. Satu, soal kepemilikan yang rahasia. Di sini, pemilik aset bisa disamarkan lewat perusahaan cangkang, trust, atau lewat orang lain. Jadi, orang biasa, bahkan aparat, susah sekali buat tahu siapa pemilik aslinya. Dua, aturan yang longgar atau pengawasan lemah. Maksudnya, regulasinya gampang disiasati atau otoritasnya tidak terlalu ketat. Jadi, banyak celah buat main bersih-bersih uang. Tiga, akses ke jaringan finansial global. Kota ini biasanya punya bank internasional, pasar modal besar, sampai firma hukum dan akuntan kelas dunia yang bisa bantu memindahkan uang kemana aja. Empat, pasar aset mewah. Properti mahal, kapal pesiar, karya seni, atau instrumen keuangan yang bisa jadi tempat nampung uang gede dan bikin uang kotor kelihatan sah. Kalau satu kota punya kombinasi kayak gini, besar kemungkinan kota itu jadi tempat parkir uang yang asal-usulnya agak gelap. Kalau mengerti kenapa uang-uang itu pindah, kita harus lihat dulu, kenapa sih London dulu begitu populer buat simpen duit orang kaya dari seluruh dunia? Pertama, karena sistem hukumnya dipercaya banget di level internasional. Kedua, Inggris punya hubungan lama sama pulau-pulau lepas pantai kayak Cayman Islands, British Virgin Islands, sama Jersey, tempat yang terkenal sebagai surga buat simpen uang. Belum lagi pasar properti mewahnya yang gila-gilaan. Banyak politisi dan pakar bahkan bilang, sebagian besar pencucian uang dunia itu lewat London dan wilayah-wilayah yang masih di bawah Inggris. Ada yang nyebut angkanya sampai 40%. Gila kan?
Itu nunjukin seberapa besar pengaruh jaringan di bawah sistem hukum Inggris ini. Dan ternyata bukan cuma teori. Parlemen Inggris dan berbagai investigasi udah nemuin bukti nyata. Puluhan ribu properti di London ternyata dimiliki perusahaan yang alamat resminya di negara lepas pantai. Di kawasan elit kayak Westminster, jumlah properti yang pemilik aslinya nggak jelas alias anonim, jumlahnya lumayan tinggi. Tapi makin banyak sorotan, makin banyak juga aturan baru yang keluar. Ada daftar pemilik sebenarnya, register beneficial ownership. Ada juga aturan buat ngejar kekayaan yang sumbernya nggak jelas, unexplained wealth orders. Ditambah tekanan dari dunia internasional biar Inggris lebih transparan. Akibatnya apa? London mulai kehilangan privasi yang dulu bikin nyaman buat arus uang gelap. Can the minister explain whether anything has changed since the Criminal Finances Act was introduced in 2017? Dan meskipun aturan baru itu udah diterapkan, laporan resmi bilang hasilnya masih terbatas. UEO baru benar-benar dipakai beberapa tahun terakhir, itu pun belum banyak yang benar-benar berhasil. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Kota-kota yang disebut-sebut bakal jadi penerus mahkota gelap itu. Kita bahas kenapa mereka bisa jadi kandidat kuat, celah apa yang mereka punya, dan apa yang mungkin menghambat mereka. 3 nama yang paling sering muncul, Dubai, Singapura, dan Hong Kong, ditambah beberapa pemain bayangan lain di belakangnya. 1. Dubai. Kilau mewah jaringan baru. Dubai udah berubah jauh dari dulu. Dari kota perdagangan di tengah gurun, sekarang jadi pusat properti mewah dan jasa keuangan terbesar di kawasan. Zona ekonomi bebas, aturan yang super ramah investor, dan pasar real estate yang terus naik bikin kota ini jadi magnet buat modal global, termasuk uang yang pengen istirahat tanpa banyak ditanya. Pemerintah UAE memang udah mulai beres-beres. Mereka bikin reformasi anti pencucian uang dan sempat juga dapat pujian dari lembaga internasional. Tapi tetap aja masih banyak kritik soal lemahnya penegakan aturan dan soal kepemilikan aset yang sering nyangkut ke kepentingan politik. Banyak pengamat juga bilang Dubai sekarang jadi tempat transit buat aliran uang dari Rusia, Timur Tengah, bahkan daerah konflik lainnya. Intinya, Dubai kuat banget sebagai hub keuangan regional. Mereka cepat beradaptasi dan tahu gimana nutup celah. Tapi kombinasi antara aturan yang pro-investor dan sistem yang masih punya ruang buat kerahasiaan, itulah yang tetap bikin Dubai menarik buat uang-uang gelap. 2. Singapura. Disiplin, tapi ada celah di kelas atas. Kalau Dubai dikenal glamor, Singapura tampil beda, rapih, disiplin, dan terkenal punya tata kelola yang bersih. Tapi statusnya sebagai pusat keuangan utama Asia juga bikin arus uang orang super kaya ngalir deres ke sana. Biasanya lewat jalur yang halus, kayak family office, trust, atau perusahaan investasi yang rumit banget strukturnya. Beberapa tahun terakhir muncul beberapa kasus besar yang nyorot potensi penyalahgunaan sistem ini. Bahkan sempat ada penyitaan aset bernilai miliaran dolar karena dicurigai terkait pencucian uang. Hal ini ngingetin kita, reputasi bagus bukan berarti kota itu bebas dari uang haram. Intinya Singapura punya aturan yang jauh lebih ketat dibanding banyak negara lain. Tapi justru karena banyak duit besar lewat sektor ultra private, kayak family office dan trust fund, disitulah muncul resiko baru. Kalau pengawasannya longgar sedikit aja, uang kotor bisa ikut numpang lewat dengan sangat rapi. 3. Hong Kong. Pintu masuk modal Tiongkok ke dunia. Hong Kong bisa dibilang salah satu gerbang utama uang dari Tiongkok ke pasar global. Kota ini punya akses langsung ke modal dari daratan Tiongkok sekaligus ke jaringan keuangan internasional. Sektor propertinya juga termasuk yang paling mahal di dunia. Kombinasi yang pas banget buat nyimpan atau bahkan nyamarkan asal-usul dana besar. Money laundering case ever, with some $1.8 billion involved. 7 people have been arrested. Beberapa tahun terakhir sempat ada operasi besar-besaran dan penangkapan terkait pencucian uang di sana. Itu nunjukin satu hal, aktivitas keuangan mencurigakan di Hong Kong bukan cuma rumor, tapi memang ada dan cukup terorganisir. Intinya, lokasi strategis plus pasar aset yang tinggi bikin Hong Kong punya potensi besar sebagai tempat parkir uang gelap. Tapi di sisi lain, faktor politik dan kontrol dari Beijing bisa dengan cepat ngubah peta permainannya kapan aja. 4. Zona lepas pantai, kecil tapi berbahaya. Dan jangan lupa, ibu kota uang haram itu nggak selalu satu kota nyata. Kadang bentuknya jaringan. Jaringan tempat-tempat kecil di luar sana kayak Cayman Islands, British Virgin Islands, Panama, atau Bermuda masih terus main peran besar dalam dunia keuangan bayangan.
Banyak perusahaan cangkang terdaftar di sana, dan lewat mereka, uang bisa masuk kemana aja tanpa ketahuan siapa pemilik aslinya. Investigasi juga pernah nemuin puluhan ribu properti di Inggris ternyata dimiliki oleh entitas yang berbasis di negara-negara lepas pantai ini. Artinya, kota-kota besar kayak London atau Dubai cuma bagian dari sistem yang jauh lebih luas. Yang sebenarnya berkuasa bukan satu kota tertentu, tapi jaringan global yang saling terhubung di balik layar. Untuk ngerti perubahan yang lagi terjadi, kita juga harus lihat alat-alat baru yang sekarang dipakai buat mindahin dan merapihkan uang. 1. Family Office. Ini sebenarnya struktur buat ngatur kekayaan keluarga super kaya, tapi belakangan Family Office sering jadi zona abu-abu. Mereka nggak diatur seketat lembaga keuangan biasa, jadi pengawasan terhadap aliran uangnya lebih longgar. Beberapa laporan internasional bahkan ingatin makin banyak risiko muncul dari family offices yang kurang transparan. 2. Kripto dan aset digital. Sekarang, pencucian uang nggak cuma lewat bank atau properti. Dunia digital juga mulai kebagian peran. Tokenisasi aset, stablecoin, dan layanan custody bikin perpindahan uang lintas negara jadi super cepat. Masalahnya, kalau aturannya belum siap, semua itu bisa jadi jalur baru buat nyembunyiin asal dana. 3. Perusahaan cangkang dan trust. Yang ini klasik. Caranya masih sama. Beli properti lewat perusahaan, lalu sembunyiin pemilik aslinya di balik lapisan-lapisan korporasi. Kelihatannya resmi, padahal ujung-ujungnya cuma buat nyamarkan siapa yang benar-benar punya aset itu. Gabungan antara alat lama dan yang baru inilah yang bikin permainan ini terus berubah. Begitu satu celah ditutup, mereka langsung pindah ke celah lain, kadang dari dunia fisik, kayak London, kayak dunia digital, atau ke kota lain yang aturannya lebih longgar. Intinya, selama masih ada ruang buat sembunyi, uang gelap selalu nemu jalannya sendiri. Walau beberapa kota kelihatan punya potensi, bukan berarti mereka bisa dengan mudah menyalip London. Ada beberapa alasan kenapa itu sulit terjadi. Pertama, soal tekanan internasional dan reputasi. Kota besar bergantung pada citra mereka sebagai pusat bisnis yang terpercaya. Kalau terlalu banyak skandal, klien dan bank global bisa mundur. Contohnya, setelah dunia mulai menyoroti surga-surga pajak, beberapa negara akhirnya terpaksa membuka data kepemilikan aset lewat Register Beneficial Ownership. Kedua, reformasi aturan. Ada lembaga internasional seperti FATF yang rutin menilai seberapa kuat sistem anti pencucian uang di tiap negara. Kalau nilainya buruk, negara itu bisa ditekan untuk memperbaiki. Contohnya, Uni Emirat Arab. Setelah disorot karena lemahnya pengawasan, mereka melakukan reformasi besar-besaran supaya bisa keluar dari daftar abu-abu. Ketiga, kemampuan penegakan hukum. Tanpa aparat yang cukup kuat dan kerjasama lintas negara, upaya pembersihan cuma jadi simbol. Di Inggris misalnya, aturan seperti Unexplained Wealth Order atau UWO awalnya berjalan lambat dan jumlah kasusnya sedikit, menunjukkan bahwa hukum saja nggak cukup kalau kapasitas aparatnya masih terbatas. Kesimpulannya, sepertinya nggak akan ada satu kota yang benar-benar bisa menggantikan posisi London. Yang lebih mungkin justru penyebaran. Uang-uang gelap itu akan terbagi ke beberapa pusat baru. Dubai mungkin jadi tempat favorit untuk investasi properti mewah di kawasan Timur Tengah. Singapura makin kuat sebagai pusat pengelolaan kekayaan pribadi di Asia. Hong Kong tetap jadi gerbang penting untuk modal dari Tiongkok. Sementara jaringan lepas pantai masih berfungsi seperti kantor belakang global, tempat segala transaksi bisa diatur di balik layar. Selain itu, ada ancaman baru yang mulai muncul. Struktur digital seperti kripto dan layanan custody yang bisa menembus batas negara. Dunia finansial gelap kini gak cuma berpindah kota, tapi juga berpindah ke ruang digital. Uang haram bukan cuma soal moral, dampaknya nyata ke politik, ekonomi, bahkan ke tingkat ketimpangan. Begitu aset hasil korupsi atau kejahatan berhasil disulap jadi terlihat sah, keadilan sebenarnya hilang. Uang publik yang seharusnya dipakai untuk fasilitas umum jadi lenyap. Persaingan usaha jadi nggak adil, dan orang-orang berkuasa yang seharusnya diawasi malah makin kuat. Karena itu, transparansi bukan sekedar slogan. Register kepemilikan aset yang bisa diakses publik, kerjasama hukum lintas negara, sampai aturan yang menutup celah di family offices dan aset digital seperti tokenisasi, semua itu penting. Itu langkah nyata untuk mencegah munculnya ibu kota uang haram yang baru. London mungkin mulai kehilangan pamornya, tapi bayangannya kini tersebar ke banyak tempat lain.
Kalau kita benar-benar mau memutus aliran uang kotor, kita harus menuntut transparansi. Bukan cuma dari kota-kota besar, tapi dari seluruh jaringan yang selama ini membuat uang itu bisa menghilang tanpa jejak. Jika Anda terkesan dengan cerita ini dan menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.